Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan hari raya besar bagi umat Islam yang juga dikenal dengan istilah Idul Kurban. Karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Jika kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih sangat kecil. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dimuliakan. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail alaihissalam, beliau mencari air sambil berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu memiliki persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rizki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur, berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Idul Adha dinamai juga Aidun Nahr, artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memeringkati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil terus menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan imannya. Namun Nabi Ibrahim telah memiliki tekad yang kuat. Ia mengambil batu lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Batu itu dilempar. Akhirnya seluruh jemaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini di dalam mengusir setan dengan melempar batu sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya,
Nabi Ismail mengira ayahnya ragu, seraya ia melepaskan tali di tangannya agar tidak muncul kesan bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa. Kemudian ia meminta ayahnya untuk memalingkan wajah supaya tidak melihat wajahnya. Namun ketika pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah untuk diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak yang telah melaksanakan perintah Allah. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi malaikat Jibril kagum, seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail di atas bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung beberapa nilai pelajaran. Demikian kisah sejarah tentang Hari Raya Idul Kurban. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa besar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.